Dari semua presiden di bangsa ini, yang paling banyak merugikan keuangan negara adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Begitulah kata Faisal Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang pernyataan kontroversial dari seorang Faisal Basri. Dia menilai bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang banyak menghabiskan uang negara adalah seorang Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Faisal Basri ini. Selamat menyaksikan. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Ketahuan Dikasih harga, kan ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Padahal yang tolol itu dirinya sendiri ya. Pak Jokowi. Ini sudah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan harusnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Ya udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, ya, kejaksaan kayak begitu. Ya, nangkepin orang sekarang, nangkep David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya, suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alat ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Nggak ada. Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah, kalau bisnis itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana penduduknya 5 juta dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti seperti Ciputra Group itu bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisa subis, namanya juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air, ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan, ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu, ini apaan gitu? Ya, jadi insya Allah Presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Anies Baswedan. Ya, Presiden yang akan datang. Ya. Menurut mereka ini ya. Untuk sementara. Kemudian fundamental.
sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak kok, enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Soko juga semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei menunjukkan gini, semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok, Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat, bukan gitu. Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh gitu-gitu. Indonesia makin gak laku. Makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu. Di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih. Pemimpin itu visinya itu adalah mimpi besar dia, dan itu cita-cita dia untuk membawa negara. Saya mengambil contoh ya Pak Jokowi. Saya harus mengambil contoh karena itu presiden yang pembantunya adalah saya. Iya. Saya tidak boleh mengambil contoh yang lain, nanti yang lain tersinggung. Dulu Pak Presiden dibilang pelongo-pelongo sama mahasiswa juga, dibilangin macam-macam. Tapi apa yang saya mau sampaikan untuk kalian, dikirain bahwa ini anti asing, ya ini contoh nih, dikirain ini pro negara A, negara B. Tapi saya mau ceritakan satu contoh konkret di saat saya menjadi Menteri Investasi sekarang. Ketika kedaulatan bangsa kita dijeles atau diganggu oleh negara lain. Contoh, hilirisasi. Adik-adik semua tahu, Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu hanya karena persoalan sumber daya alam kita, komoditas kita. Kita ekspor raw material, kita ekspor bahan baku, dan itu yang asing inginkan. Dan itu yang diinginkan oleh negara-negara lain agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyetop ekspor. Kita coba pertama nikel, nikel. Waktu itu saya baru menjabat 4 hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang. Saya harus menyetop ekspor nikel di saat bersamaan. Perusahaan saya dulu itu ada punya 300.000 di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, saya lakukan. Apa yang terjadi? Nilai ekspor kita dari nikel tahun 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop ekspor nikel, nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel di tahun 2022 itu naik 30 miliar US dollar, 10 kali lipat. Dari 45 triliun menjadi 450 triliun rupiah. Ini bagus untuk negara kita. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Uni Eropa membawa kita ke WTO, meminta agar kebijakan negara Indonesia untuk melarang ekspor nikel jangan diteruskan. Kita hadapi, saya tanya Bapak Presiden, Pak, gimana Pak? Kata Bapak Presiden, negara ini sudah berdaulat. Kita ini bukan negara lagi yang dijajah. Presidennya ada, menterinya ada, rakyatnya ada, yang punya independensi. Maju terus Mas Balir. Nggak usah lawan. Oh, kita hadapi di WTO. Sekarang kita banding. Nah sekarang IMF kemarin mencoba lagi mengeluarkan rilisnya. Dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus.
kemudian neraca perdagangannya bagus, kemudian inflasinya di bawah, tapi dia merekomendasikan, ini catatannya nih, dia bilang begini, dia dapat memahami pemerintah Indonesia sekarang lagi fokus untuk membangun nilai tambah lewat hilirisasi, dan itu mendapatkan transfer teknologi dan pencipta lapangan pekerjaan. Tapi poin B-nya, dia merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan secara bertahap untuk melarang ekspor bahan baku dan secara perluas. Maksudnya apa? Apa perintah Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Itu contoh kecil deh. Pak Jokowi kan retorikanya nggak pandai terlalu kan, pidato-pidato, elus tangan begini kan nggak juga. Dengan bukunya yang banyak referensi, Iya. Pak, jadi mau nanya Pak. iya kan? Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah, pertanyaan kamu sekarang adalah mau cari pemimpin yang pandai pidato atau pandai eksekusi? Ya dong, fair aja dong. Kalau Pak Bahlil? Ya saya karena sekolah saya di kampung sih, pidato saya nggak bagus-bagus banget. Saya cuma tahu kerja. Jadi bagi saya itu, jadi siapapun silakan memilih. Tapi kalau ada pemimpin yang sudah pernah menjabat, cek track recordnya. Cek track recordnya. Yang bagus itulah pandai pidato, pandai kerja. Itu ideal banget. Yang kedua ada cek banyak kerjanya daripada pidatonya. Iya. Yang ketiga ada cek kira-kira yang kamu mau seperti apa ya. Negara ini harus maju deh, generasi ke depan, generasi kalian. Bonus demografi puncaknya 2035 dan itu generasi kalian. Kami ini masa lalu aja. Oh, saya juga nggak pernah bermimpi jadi menteri kok. Maksudnya dia Iya. 2045 ya bonus Saya jujur untuk kalian, saya nggak pernah bermimpi jadi menteri, tapi Tuhan menghendaki saya jadi menteri. Dan saya tidak ingin menyanyiakan ketika Allah lewat Bapak Presiden Jokowi memberikan amanah kepada saya untuk membantu dalam kementerian, untuk saya tidak menciptakan sesuatu. Jadi gitu deh, cari pemimpin yang konsisten aja. Ada pemimpin yang sudah maju terus, belum diberikan amanah oleh rakyat, oleh Allah, tapi tetap konsisten maju terus. Nah, coba lihat, yang belum dapat aja dia konsisten maju. Coba lihat, kan yang begini juga harus apresiasi gitu loh. Gitu. Mungkin dia punya keinginan besar untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembangunan bangsa dan negara. Tapi ada juga pemimpin yang diberikan amanah, kerjanya kurang-kurang, pidatonya jalan terus. Pingin juga barang itu. Itu kan? Ya wallahu alam. Jadi kira-kira itulah. Pertanyaannya kalau Pak Bahlil? Periode pertama banyak yang meragukan, tetapi saya lihat periode kedua mengalami kemajuan yang sangat besar. Kemudian juga kebetulan kereta cepat jadi, dan IKN juga beliau ngototnya luar biasa. Batu bara beliau ngototnya luar biasa, nikel ngotot luar biasa, sawit ngotot luar biasa, sehingga saya lihat beliau ada kelihatan ngebutnya di periode kedua ini. Mungkin karena periode kedua itu diwarnai oleh COVID dan harus di balance kekurangan-kekurangan selama COVID. Tapi saya lihat beliau kelihatan ngebut sekali di akhir periode kedua ini. 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa. Belum pernah 5 tahun berturut-turut tidak ada kemarau panjang. Ini kan campur tangan Tuhan. Sawit bagus sekali, batu bara luar biasa bagus, kemudian nikel bagus. Ini negara ini punya uang karena 3 hal ini. Nah, padahal kita semua tahu dalam buku ekonomi bahwa harga komoditi itu kan selalu begini, terus ini hukum harga komoditi seperti itu. Nah, apakah presiden berikutnya ini masih mengalami harga komoditi yang begini terus begini, apa mungkin begitu? Karena hukumnya itu setelah naik itu akan turun begitu. Aduh, kalau sampai ini terjadi 5 tahun ke depan, ada kemarau panjang, kemudian harga komoditi jatuh, alangkah pusingnya presiden.
Jangan amin. Dan itu tidak dialami oleh Pak Jokowi. Kelak mungkin seandainya terjadi kemarau panjang, mungkin agak sedikit tertolong karena proyek-proyek embung ini banyaknya luar biasa. Saya kira begitu. Saya kira rasional juga. Kalau ada orang yang berpendapat lebih baik Pak Jokowi terus saja deh gitu, rasional juga. Iya. Meskipun secara demokrasi itu menyakitkan, dan apalagi bagi aktivis demokrasi ya kayaknya nggak ada orang lain saja. Kan belum dicoba, mungkin orang lain lebih bagus. Suara begitu juga harus kita dengar. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana hal-hal penting atau poin-poin penting yang disampaikan oleh Faisal Basri itu sendiri yang nyinyir Jokowi, maupun tanggapan yang begitu tegas yang dilontarkan oleh Mas Bahlil tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menurut saya secara pribadi, apa yang dinyinyirin, apa yang dikatakan oleh Faisal Basri tadi sudah dijawab dengan tegas oleh Mas Bahlil. Di sini saya mau katakan bahwa ketika seorang Faisal Basri mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tolol, sebenarnya yang goblok dan tolol itu adalah Faisal Basri itu sendiri bersama kelompok-kelompoknya. Mereka-mereka ini adalah manusia-manusia sakit hati. Manusia yang mungkin di periode-periode sebelumnya mereka berada di posisi yang enak. Posisi yang mereka bisa lakukan semau gue. Tetapi ketika Jokowi berkuasa di bangsa ini, itu semua dihabisin. Hal-hal buruk, politik-politik busuk, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam itu dibasmi habis oleh seorang Presiden Joko Widodo. Inilah yang membuat mereka sakit hati. Yang membuat mereka seolah-olah apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu selalu ada hubungannya dengan Cina. Ketika Jokowi melarang ekspor nikel, batu bara, kelapa sawit, dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa itu semua hanya demi Cina. Itulah pernyataan-pernyataan sakit hati. Pernyataan-pernyataan dari tipikal-tipikal manusia yang serakah. Manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Sehingga saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita gunakan akal sehat kita. Jokowi sudah berjuang, sudah bekerja semaksimal untuk membangun bangsa ini. Dan itu terbukti bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang sudah mengamalkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu baru dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Oleh seorang presiden yang bagi kelompok sakit hati ataupun mau sakit jiwa itu, mereka mengatakan bahwa Joko Widodo itu pelangap-longo. Joko Widodo itu PKI. Joko Widodo itu adalah manusia yang tidak punya wibawa. Tetapi bagi kita rakyat Indonesia, bagi kita 82% rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo, tentu kita akan mengaturkan limpah terima kasih. Kita akan selalu menanggapi isu-isu ini dengan tertawa yang begitu meledak. Bahkan sampai perut kita sakit pun. Karena itu adalah pernyataan-pernyataan provokasi. Pernyataan-pernyataan yang hanya mau menginginkan agar Indonesia ini ada kegaduhan, ada perpecah belahan, dan ada tumpah darah. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa rakyat Indonesia di zaman era digital ini, di zaman modern ini, semua orang itu sudah pintar. Semua orang itu sudah pandai untuk menilai berita-berita, hal-hal yang provokasi, hal-hal yang hanya mau merugikan negara dan lain sebagainya. Mereka sudah sangat pandai untuk membedakan mana yang benar-benar bersih, mana yang benar-benar membangun,
dan mana yang benar-benar hanya munafik, hanya licik. Faisal Basri, Amin Rais, Refli Harun, Egy Sujana, dan masih ada banyak manusia-manusia yang selalu nyinyirin Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya adalah tipikal manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Mereka ini adalah manusia-manusia serakah. Manusia-manusia yang mungkin di pemimpin-pemimpin sebelumnya mereka berada di zona aman. Zona di mana mereka bisa lakukan apa saja. Zona di mana mereka bisa menghasilkan uang dengan cara-cara yang tidak bagus. Jangan heran, seorang Joko Widodo walaupun dibilang pelangap pelongo, tetapi dia mampu membasmi itu semua. Seorang Joko Widodo itu tenang, tetapi sangat mematikan. Dia pendiam, tetapi sekali bersuara, telinga yang dengar itu bisa panas dingin. Oleh karena itu, sama mengajak kepada masyarakat Indonesia, kepada orang-orang yang mencintai bangsa ini, mari tugas kita saat ini adalah menjaga dan merawat bangsa ini. Itu adalah hal penting, itu adalah poin penting yang harus kita edukasi kepada generasi Z, kepada generasi milenial di saat ini. Jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah untuk mengedukasi sesama di antara kita. Poin yang paling penting bahwa di pemilu 2024 nanti kita harus benar-benar memilih pemimpin yang mau memajukan dan mau mensejahterakan bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita semua, dapat membuat kita menjadi lebih baik, dan dapat menambah wawasan kita dalam berpolitik. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.